Oke, sip. Ih, sip, berhasil. Wow, anti mainstream. Mendoan dengan berbagai kreativitas, bahkan ada yang ukurannya jumbo. Kira-kira Dev sanggup gak ya ngabisin sendirian? Di sentra oleh-oleh khas Banyumas, Jalan Jenderal Sutoyo, Purwokerto, mendoanlah yang jadi primadona. Makin eksis, olahan tempe berbalut tepung bumbu menjadi warisan budaya tak benda sejak tahun 2021. Gurih, legit, dan nikmat. Itulah yang terlintas ketika mendengar nama mendoan, olahan tempe yang lahir dari tanah Ngapak. Kalau tempe goreng biasanya digoreng sampai kering dan renyah, lain cerita dengan tempe khas Banyumas yang digoreng setengah matang. Wah, ini berapa meter nih? Itu yang 58 cm, hampir 60. Oh, 60 cm. Meter. Wow, gede banget nih. Saya belum pernah sih makan mendoan sebesar ini nih. Tapi ada lebih gede lagi? Ada, yang ukuran 1 meter. 1 meter? Iya, cuman PO, 3 hari sampai 4 hari. Oh, nggak bisa langsung sekarang Iya, bikin? Ya, tapi kalau yang ini ready setiap hari. Bisa per hari, wah. Nggak hanya mendoan jumbo aja, ada juga berbagai varian rasa dengan bentuk unik. Wah, kreatif banget ya. Ini nggak pernah nih saya makan mendoan pakai apa nih, pandan ya? Iya, pandan sama buah naga. Buah naga. Ini baru pertama kali saya mau cobain rasanya kayak gimana nih. Lihat nih. Iya. Namanya mendoan sacu, sandal lucu tuh. Bentuknya imut-imut, sandal bayi nih. Ini cemplungin dulu tetap ya, Mbak ya? Iya. Ke sini. Adonan dulu. Ini masukin adonan baru kita goreng. Cuma pas habis goreng, bentuknya masih sama nggak ya? Nama mendoan sendiri berasal dari kata mendo. Dalam bahasa Ngapak atau Banyumasan, artinya setengah matang. Sesuai teknik memasaknya, yaitu potongan tipis dalam balutan tepung yang digoreng sebentar saja. Wah, ini saya mau cobain tempe mendoan nih, yang 60 cm. Besar banget. Ini saya tanpa pakai apa-apa ya, langsung saya gigit aja nih. Saya mikirnya dengan sebesar ini kayaknya nggak terlalu berasa, tapi ternyata masih gurih, masih legit loh. Pakai kecap kayak enak nih ya, dikit ya. Nah, ini. Tempe mendoan memang tak bisa dipisahkan dengan Purwokerto atau Kabupaten Banyumas. Bahkan ada satu desa yang dikenal sebagai sentra tempe mendoan dan dikenal sebagai produsen tempe mendoan terbesar di Indonesia. Ya, Desa Pliken. Lokasinya ada di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, buat kalian para pecinta tempe nih, saya sekarang berada di Desa Pliken, surganya tempe. Ini kanan kiri saya semuanya lagi bikin tempe. Nah, saya mau kepo ini prosesnya, proses tempe mendoan seperti apa? Langsung aja. Uniknya, proses pembuatan tempe mendoan masih tradisional. Mulai dari merebus kedelai 3-5 jam loh. Lamanya proses perebusan agar biji kedelai lunak dan empuk sehingga lebih mudah diolah dan menyerap ragi. Setelah direbus, biji kedelai wajib direndam dengan air dan didiamkan semalaman. Dan menghilangkan gula yang dapat menyebabkan gas saat dikonsumsi. Baru deh biji kedelai digiling untuk memecah struktur daging kedelai. Nah, disinilah bedanya kedelai yang akan dibuat jadi tempe mendoan atau menjadi tempe biasa. Untuk tempe mendoan, biji kedelai akan digiling full jumlahnya dalam satu baskom. Kalau untuk tempe biasa, biji kedelai hanya digiling setengahnya saja, setengahnya lagi tidak digiling. Barulah setelah itu dibersihkan berkali-kali, bahkan bisa sampai 10 kali. Biar apa ya, nggak cepet busuk, nggak cepet bau. Oke. Semangat. Ini dicuci ini untuk menghilangkan apa nih, Pak? Menghilangkan satu
air kejutan. Kejutan. Iya, kemudian kulit arinya. Kulit arinya. Setelah memisahkan kulit arinya, peragi tempe pun turun tangan. Mikroba ajaib yang bakal membuat kedelai menyatu. Oh iya, kulit ari kedelai ternyata tidak dibuang ya, namun dimanfaatkan untuk pakan ternak. Proses pemberian ragi juga dapat dilakukan dengan mengaduk biji kedelai dalam kondisi kering. Tujuannya sama, untuk fermentasi. Setelah itu, kedelai dibungkus dan dicetak. Nah, ini menariknya nih. Ketika bungkus mendoan nih pakai ini nih, pakai bon. Ini satu fungsinya untuk mengirit daun dan juga ketika dibungkus nanti kalau daunnya sobek, ini juga berfungsi sebagai penutup nih, supaya jamurnya nggak hitam Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan daunnya sobek, ada pembungkusnya lagi nih, pakai bon ini nih. Jadi berfungsi nih sebenarnya bonnya nih. Cukup unik nih. Lanjut kita buat lagi Bu ya. Untuk proses pembungkusan nggak bisa sembarangan loh, karena harus benar-benar tertutup rapat agar proses fermentasi berjalan sempurna. Keunikan tempe khas Banyumas, tempe dicetak tipis dan lebar, ukurannya pas untuk digoreng mendoan. Ya, tuh Mas. Ini nggak usah pakai timbangan, nggak usah pakai diukur gram-gramnya berapa, karena udah ada cetakan sendiri. Ini dari apa nih Bu nih? Itu dari apa sih ya, plastik Lah ya. Bentuknya kotak, jadi ketika ini mempermudah nih, ketika ngambil kedelainya mau dibungkus langsung sesuai dengan cetakan ini aja, jadi biar cepat karena produksinya banyak. Nah ini mempermudah nih. Jadi biar sama ukurannya. Biar sama ukurannya semua ya. Iya. Setiap harinya, pengrajin di Desa Pliken memproduksi ribuan papan tempe. Tak heran jika dijuluki Kampung Tempe Mendoan, karena hampir semua warganya menggantungkan hidup dari produksi tempe. Yang punya saya belum habis dilipat nih, saya buka lagi nih, jadi berantakan. Kagak sempurna, jauh banget hasil sama Ibu ya. Kalau berantakan emang nggak bakal bisa jadi tempe Bu? Bisa, tapi kalau itu apa, dikletek namanya apa? Jadi kraket loh, lengket. Kalau mau digoreng. Oh, kalau misalkan berantakan kayak gini. Iya. Jadi lengket, jadi susah gorengnya. Oh. Proses pembuatan tempe masih panjang nih. Setelah dibungkus, wajib didiamkan selama 2 hari. Nantinya, tempe bakal dipasarkan ke daerah Jawa Tengah. Namun tak jarang, ada juga pemesanan hingga luar Pulau Jawa. Bu, coba mana Bu yang udah jadi Bu? Kita lihat nih. Ini udah jadi. Jadi ini yang, nih. Lihat nih. Ini mendoan yang sudah didiamkan selama 2 malam ya. 2 malam tuh. Ini udah jamurnya udah bagus tuh, udah siap dijual nih. Nah, kalau yang masih setengah mateng Bu, mana nih yang belum? Nah, ini kalau yang baru didiamkan selama semalam nih. Iya, semalam. Tuh, semalam. Jadi belum rapat ya, belum rapat ya. Belum rapat ya. Ini. Tuh, masih gini. Beda dengan yang sudah 2 malam didiamkan tuh. Sejak tahun 1800, Desa Pliken menjadi sentra penghasil tempe. Untuk ukuran kecil berisi 1 tempe dibanderol seharga Rp400. Ukuran sedang isi 2 tempe harganya Rp600. Sedangkan ukuran besar isi 2 tempe seharga Rp800. Dalam 1 hari, produksi tempe di Desa Pliken membutuhkan 10 ton biji kedelai. Setelah diolah, bisa menghasilkan kurang lebih 17 ton tempe. Wow! Tapi sayangnya, karena kebutuhan biji kedelai yang begitu banyak, saat ini biji kedelainya masih impor. Kayaknya nggak cukup loh Mas. Karena apa? Karena di samping kedelai di sini kan itu cuma di musim kemarau aja. Satu tahun cuma nanam satu kali aja. Jadi nggak mungkin 1 hari 15 ton udah nggak mungkin. Nggak mencukupi di samping itu ya. Kedelai yang lokal ini harganya lebih tinggi dari impor. Iya. Bisa selingnya 2-3 ribu. Mendoan bukan sekedar gorengan setengah matang yang bikin nagih, tapi juga cermin budaya Tanah Ngapak.
Tempe tipis khas Desa Pliken yang nikmat selagi hangat dan paling enak disantap beramai-ramai melambangkan simbol guyup rukun yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan orang Banyumas. Dari meja makan sederhana hingga pesta rakyat, mendoan menjadi pengikat kebersamaan. Sajian legendaris yang menembus meja kuliner nasional hingga dikenal mancanegara.